Baik, shalom semuanya. Sehat ya? Saya berdoa supaya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan, mengalami Kristus, dan terus berkobar-kobar melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saat dalam segala keadaan, mari kita belajar bersama-sama melihat kebaikan Tuhan, melihat janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita sehingga kita terus mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini kita akan masih berbicara tentang kehidupan yang baru, new life, saudara. Dan mari kita buka Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Kita akan belajari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia pasal 6 ayat yang ke-15 berkata seperti ini, sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, saya ulang, menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Luar biasa. Menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Kalau kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, kita bisa lihat bersama-sama di sana. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Jadi kalau saudara tahu dalam tradisi bangsa Israel, saudara, dari Abraham, sebagai tanda perjanjian ada sunat di sana. Nah, dalam perjanjian baru kita tahu Rasul Paulus berkata yang penting itu sunat ke hati, Bapak Ibu. Nah, jadi bukan masalah tradisi bersunat atau tidak bersunat yang penting, tapi yang penting adalah kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Itu yang ada artinya. Yang penting adalah rohani kita masing-masing sudah diperbaharui karena bersatu dengan Kristus. Saudara dan saya tidak bisa memperbaharui manusia rohani saudara sendiri, kecuali ketika saudara menerima Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa ketika saudara menerima Yesus, saudara dilahirkan kembali, diberikan roh yang baru, diberikan hati yang baru, itulah lahir baru. Saudara menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Itu yang penting, yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru, dan yang tidak membanggakan dirinya, biarlah Allah selalu mengasihani dan menjagamu supaya hidup dengan tenang dalam perlindungannya. Karena secara rohani kamu sudah menjadi warga negara Israel yang baru. Negara Israel yang baru di sini maksudnya warga kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah. Bukan suku bangsa Israel. Bukan yang penting itu saudara dilahirkan dari suku apa, tapi waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya bersama-sama kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita bukan keturunan Israel, tapi kita adalah warga kerajaan Allah yang hidup sebagai ciptaan yang baru. Nah, kalau saudara perhatikan dalam kitab Galatia, Galatia pasal pertama, pasal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang Injil. Kondisi jemaat di Galatia ini, saudara, nanti saudara baca di rumah pasal pertama sampai pasal yang keempat, saudara, intinya begini. Saat itu, Paulus ini kan penginjil untuk orang-orang yang bukan suku Yahudi, bukan bangsa Israel. Nah, lalu terjadi pertobatan antara Yahudi dan non-Yahudi, ini sama banyak menjadi orang percaya. Nah, orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat ini, yang percaya pada Yesus, mereka datang ke Galatia. Mereka berkata, kamu harus disunat untuk kamu boleh diselamatkan. Mereka mengajak orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya Yesus untuk kembali ke tradisinya Yahudi untuk memperoleh keselamatan, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar itu, tentu saja Rasul Paulus menjadi marah gitu ya. Karena apa? Karena keselamatan jelas karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Makanya kalau saudara perhatikan Galatia pasal 5 dan pasal 6, pasal 1 sampai pasal 4, itu Rasul Paulus menjelaskan
posisi Injil yang sebenarnya, bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi bukan karena hidup di bawah hukum Taurat, kita menerima roh yang baru, bukan. Tapi karena kita percaya pada berita Injil, kita menerima roh yang baru, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Galatia pasal 5 yang ke-6 menceritakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya sehingga mengubahkan kehidupan orang percaya. Makanya kalau saudara perhatikan Galatia pasal 5, di sana Rasul Paulus untuk menjelaskan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ini, dia membandingkan kehidupan manusia lama dan kehidupan manusia baru. Manusia lama menghasilkan perbuatan daging, tapi manusia baru menghasilkan buah roh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pelajari bersama-sama bagaimana sih orang yang sudah lahir baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, yang dinyatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia pasal 5 sampai pasal 6 ini. Saya hanya mengambil dari sana poin-poin sederhana, 3 poin yang kita akan pelajari pada sore hari ini. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Anda boleh tampilkan di layar, saudara boleh melihat di handphone saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa dikatakan? Kristus telah memerdekakan kita. Bukan akan, tapi telah. Orang-orang yang lahir baru, hidup sebagai ciptaan baru, orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Karena itu poin pertama yang kita pelajari, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kita baca dulu. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, orang yang diperhamba ini dia menanggung beban yang terasa berat, saudara. Dia tidak merdeka, dia nggak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dia diperhamba oleh dosa. Makanya kita berkata, kamu bukan lagi hamba dosa, tapi kamu adalah hamba kebenaran. Bukan hamba dosa. Tapi kalau kita menjadi hamba dosa, kita dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi bukan karena hukum Taurat, bukan hidup di bawah hukum Taurat, di bawah kuk perhambaan, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Saudara tentu tahu bahwa hukum Taurat itu dengan tujuan supaya kita mengenal dosa. Hukum Taurat ditambahkan, dosa semakin bertambah banyak, pelanggaran menjadi semakin tambah banyak. Roma pasal 5 yang ke-20. Dan di mana pelanggaran menjadi semakin banyak, namun ada kabar baik, ada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Nah, Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Nah, mari kita lihat, merdeka dari apa ini? Tentunya kalau saudara perhatikan secara konteks, secara jelas, merdeka dari hukum Taurat. Hukum Taurat memimpin kita, membuat kita mengenal dosa. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Coba saudara buka Galatia pasal 3 yang ke-10. Mari kita lihat. Jadi Galatia pasal 5 menjelaskan kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari hukum Taurat. Galatia pasal 5 yang ke-10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi kalau saudara melihat konteksnya, saudara, berarti berbicara tentang orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima Kristus adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kutuk. Orang-orang yang telah dimerdekakan dari penghukuman akibat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang telah merdeka dari dosa. Amin. Amin. Jangan lagi biarkan hidup kita dikuasai oleh dosa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun ada sebagian orang yang seharusnya hidup merdeka, namun mereka tidak merdeka. Kemerdekaan itu tidak nyata dalam hidupnya. Kristus memang telah memerdekakan kita, Saudara. Namun untuk kita memanifestasikan kemerdekaan itu, kita harus mengenal kebenaran. Saya ulang, kita harus mengenal kebenaran. Kalau saya punya asuransi buat anak saya, misalkan seperti itu ya. Saya punya asuransi buat anak saya, tapi anak saya nggak pernah tahu bahwa asuransi jiwa yang saya punya, kalau saya meninggal, seharusnya dia dapat 200 juta, misalkan. Karena anak saya nggak pernah tahu bahwa papanya punya asuransi, suatu saat saya dipanggil oleh Tuhan, maka anak saya nggak pernah mengklaim asuransinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Padahal seharusnya dia sudah punya uang 200 juta ketika saya dipanggil Tuhan. Nah sama, kemerdekaan yang saudara berikan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, itu kemerdekaan yang nyata. Merdeka dari dosa, merdeka dari rasa bersalah, merdeka dari ketakutan, merdeka dari intimidasi, merdeka dari kuk perhambaan. Namun kalau saudara tidak mengenal kebenaran, saudara akan diperbudak terus tanpa saudara sadari. Saudara, kemerdekaan itu nyata dalam hidup saudara dan saya ketika kita mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran, maka tidak ada kemerdekaan yang termanifestasi dalam hidup kita. Walaupun seharusnya kita adalah orang yang merdeka. Sebagian orang diperbudak oleh keinginan mereka masing-masing. Tentu kita tahu bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya masing-masing. Yakobus pasal pertama. Bukan hanya dicobai, tapi orang-orang yang jatuh dalam pencobaan ini, dia diseret dan dipikat. Diperbudak oleh keinginan itu. Sebagian orang hidup hanya sekedar untuk keinginan daging, kepuasan sementara. Mereka bekerja untuk memuaskan kedagingan mereka. Sehingga mereka tidak peduli, yang penting keinginan mereka tercapai. Ini dia menjadi problem yang mengakibatkan orang tidak merdeka dalam hidupnya. Sebagian orang tidak mengenal kebenaran. Mereka diperbudak oleh hawa nafsu cinta akan uang. Utang sana sini. Alkitab sudah berkata, orang yang berutang menjadi budak orang yang mengutangi. Tapi karena nggak kebenaran, nggak mengerti kebenaran, karena kebodohan kita, akhirnya apa? Kita diperbudak tanpa kita sadari. Makanya pesan saya hari ini, untuk saudara hidup dalam kemerdekaan Kristus, saudara harus mengenal kebenaran. Kita harus mau dengan sungguh-sungguh merendahkan hati untuk belajar kebenaran firman Kristus. Mengizinkan Roh Kudus berbicara atas hidup kita. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rumah tangga saudara, saya selalu berpesan, pastikan ada makanan rohani dan ada makanan jasmani di rumah tangga saudara. Saudara harus ingat, anggota keluarga kita itu adalah manusia roh, bukan manusia daging. Istri kita, anak-anak kita, semuanya itu manusia roh yang akan hidup dalam kekekalan. Daging yang kita sediakan, makanan yang kita sediakan, kebutuhan yang kita sediakan, itu semuanya fana, hanya sementara di dunia ini. Memang keuangan, kemudian jabatan, itu bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita harus ingat, jangan sampai meninggalkan hal yang terpenting, bahwa anggota keluarga kita itu adalah manusia roh yang harus diberi makan makanan rohani. Saya bersyukur di keluarga New Life ada orang tua jasmani yang mau mengambil tanggung jawab, yang telah menyadari bahwa kita adalah manusia rohani. Yang di rumah tangga kita harus ada makanan rohani. Sesibuk apapun kita, pastikan ada makanan rohani di rumah kita. Jangan biarkan keluarga kita kelaparan akan makanan rohani ini. Saudara ingat ketika kita kasih makan anak kita, bukan satu kali kasih makan anak kita langsung besar.
butuh setiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Makanya kalau saudara perhatikan dalam Ulangan pasal 6 yang sering kita pelajari bersama, apa perintah Tuhan buat bangsa Israel? Mengajarkannya berulang-ulang ketika kamu duduk-duduk, ketika kamu berjalan dan sebagainya. Ketika saudara keluar berdua dengan anak saudara, masukkan prinsip-prinsip kebenaran firman di sana. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa. Kita nggak bisa merubah anak kita. Tapi ketika ada firman dalam hidupnya, Alkitab berkata, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Kita mungkin nggak tahu kapan anak kita akan lahir baru. Tapi bagian kita tabur firman, tabur firman, tabur firman. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Roh Kudus menjelaskan tentang firman yang ditabur. Dan anak kita mengalami satu perubahan, lahir baru. Dan ketika dia lahir baru, ditaburi terus firman. Beri makanan rohani, tabur firman, tabur firman. Ketika firman itu ditabur, anak kita akan bertumbuh dalam kerohaniannya, dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesalahan banyak orang tua adalah tidak memberikan makanan rohani buat anak-anaknya. Makanya kalau ciri ada makanan rohani di rumah kita sederhana. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ada ajaran yang benar yang kita berikan kepada anak kita. Bukan keteladanan yang salah. Ngajarin anak berbohong. Ini dia yang problem. Ngajarin anak untuk melakukan hal yang gak benar. Fokus pada diri sendiri. Ini dia problemnya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau ada kesalahan diberitahu, nak itu nggak benar, yang benar tuh begini loh. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam segala kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kebenaran maka tidak ada kemerdekaan. Tidak ada firman dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan saudara dan saya, percayalah tidak ada kemerdekaan. Kenapa? Alkitab sudah jelas berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Memang ketika kita menyampaikan kebenaran kepada anggota keluarga kita, kadang terasa agak sulit. Sebagian pendeta kalau khotbah nggak mau bawa istrinya. Kenapa nggak mau bawa istrinya? Karena istrinya jadi pengkhotbah di rumahnya. Kenapa? Karena banyak kelakuannya tidak sesuai dengan yang dikhotbahkan. Itu yang problem. Tapi mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati. Kita mau mengalami kehidupan yang baru, hidup yang merdeka. Mulai isi diri kita dengan kebenaran firman. Biarkan firman itu tumbuh dalam tanah hati kita yang baik. Bapak Ibu, tanah hati sangat mempengaruhi. Kerendahan hati. Jangan merasa, aku sudah tahu semuanya. Ya ibadah cuma gitu saja, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Jangan. Mungkin saudara mendengar firman melalui keluarga Nila berulang-ulang. Kelihatannya kesannya itu aja. Nggak apa-apa. Justru itu cara yang benar juga mempelajari firman. Makanya harus diajarkan berulang-ulang. Alkitab bilang. Ulangan pasal 6 itu loh. Nanti kalau saudara pelajarin. Haruslah kau memperkatakannya, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang ketika kau duduk-duduk, ketika kau berjalan dan sebagainya. Nah kalau orang cuma sekedar tahu, nggak berulang-ulang, makanya firman tuh nggak pernah menguasai hati dan pikirannya, nggak pernah benar-benar mampir dalam hidupnya. Tapi mari hari ini kita mau belajar membuka diri kita. Saya bersyukur saudara beribadah bersama, saudara yang mengikuti program kita membaca Alkitab dalam 1 tahun. Sampai hari Selasa nanti kita masuk menyelesaikan kitab Imamat. Ayo semangat. Kadang kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi kan gambaran besar kita sudah mulai mengerti. Sudah ada videonya. Pelan-pelan. Ikutin. Tahun depan kita ulang lagi 1 kali lagi untuk kita mengerti gambaran besar. Tahun depannya mungkin 2 tahun baru kita selesaikan. Kenapa? Kita akan masuk lebih detail untuk mempelajari firman bersama. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita memahami kebenaran firman Kristus. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan perasaan bersalah, intimidasi. Kalau kita berbuat salah, akui. Bertanggung jawab atas kesalahan kita.
Jangan tutupi kesalahan dengan kebohongan demi kebohongan. Hidupmu pasti menderita. Orang yang hidupnya tidak benar, hidup dalam dosa, pasti hidupnya menderita. Tapi kalau kita mau benar, Tuhan, aku mau hidup sebagai orang merdeka. Kehidupan orang merdeka itu adalah kehidupan orang yang benar. Mau nurut baik-baik, belajar bersama-sama. Makanya supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada dosa datang dalam hidup kita. Itu bukan bagianku lagi. Aku adalah anak Allah. Nah, sudah aku adalah pribadi yang diurapi oleh Allah. Kalau mulai mau ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, mulai berkata, perkataanku perkataan Kristus. Kalau ada sungut-sungut dalam hati kita, ada iri hati, ada kejahatan dalam hati kita, mulai katakan, aku telah dikuduskan oleh darah Kristus. Aku anak Allah. Aku hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada pikiran-pikiran gak benar, pikiran pornografi, mulai katakan, pikiranku pikiran Kristus. Semua yang baik, suci, mulia, manis, yang dengar, pikirkan itu saja. Maka saudara akan hidup dalam kebenaran dan saudara hidup sebagai orang merdeka. Hidup benar itu nikmat. Tidak ada kehidupan yang lebih nikmat daripada hidup benar. Kenapa? Karena saudara menikmati damai sejahtera Tuhan, merdeka dari intimidasi dan sebagainya. Saudara, sering kita berkata, oh Tuhan tidak melihat track record. Betul, Tuhan tidak melihat track record. Namun saya mau beritahu saudara, dunia melihat track record hidup saudara dan saya. Mencari orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya lowongan kerja itu banyak. Hanya yang menjadi permasalahan cuma gini, apakah ada orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan? Kalau ada orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, maka pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Nah, orang yang merdeka, dia akan melayani dengan kasih. Bapak Ibu, waktu saudara lahir baru, waktu kita lahir baru, bukankah kita merasa gak pingin sedikit pun kita berbuat dosa? Bukankah ketika kita lahir baru, baca firman itu rasanya begitu indah ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, terasa begitu indah. Namun dengan berjalan waktu, kadang iblis mulai masuk menyerang kita dengan masalah, sehingga fokus kita pada masalah. Iblis mulai masuk menyerang kita dengan godaan, sehingga kita jatuh dalam dosa, lalu mulai merasa bersalah, mulai merasa nggak layak. Itulah cara iblis mengintimidasi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup benar, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak lagi hidup di bawah ketakutan. Tidak ada yang disembunyikan kalau orang hidupnya merdeka. Tidak ada yang dirahasiakan. Takut ketahuan. Tidak ada model-model begitu. Tidak ada yang dirahasiakan antara suami istri. Semuanya jujur terbuka apa adanya. Saya bisa lihat HP istri saya bisa lihat HP saya. Semuanya apa adanya. Tapi kalau sudah mulai ada yang dirahasiakan, yang kita takut Bapak rohani kita tahu, yang kita takut orang-orang sekitar kita tahu, jangan-jangan sudah mulai ada yang salah dalam hati kita. Hidup benar apa adanya aja. Memang tentu kita harus bijak, tidak semuanya orang harus tahu, gitu ya. Namun dari hati kita yang paling dalam kita tahu, khususnya dengan Bapak rohani, dengan suami istri, nggak ada yang dirahasiakan, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa bersama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yang pertama yang kita pelajari bersama, sebagai ciptaan yang baru. Rasul Paulus menjelaskan dalam Galatia pasal 5, yang pertama, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak bisa memerdekakan diri sendiri. Hanya Kristus. Dan hanya karena anugerah Tuhan, saudara dan saya bisa hidup dalam kemerdekaan. Yang kedua, Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita lihat. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16.
Oke. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebentar, tahan dulu di sini, nah. Yang kedua yang saya ingin sampaikan sebagai manusia baru untuk saudara memiliki kehidupan baru yang termanifestasi nyata dalam hidup saudara dan saya, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Orang yang hidup menurut roh tidak menuruti keinginan daging. Karena kita telah mati bagi dosa. Karena waktu Yesus disalibkan, kedagingan kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Karena waktu saudara dibaptiskan, saudara dikuburkan dalam air, saudara, sebagai pernyataan iman saudara dan saya, kita telah mati terhadap manusia lama kita dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa secara roh kita sudah lahir baru, kita merdeka. Namun ada keinginan daging yang sedang berusaha berjuang untuk menyeret dan memikat saudara dan saya di sini. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan. Yang menariknya, Bapak Ibu, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, yang menjadi perbuatan daging ini, yang menariknya itu seakan-akan sudah menjadi sesuatu yang normal. Percabulan dianggap normal, perselingkuhan dianggap normal, amarah dendam dianggap normal, dianggap wajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak hidup menurut daging. Tapi kita hidup menurut pimpinan roh Allah dalam hidup kita. Dikatakan tetapi buah roh ialah kasih. Kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang mementingkan kepentingan orang yang dikasihinya. Demi dia bisa bersekutu dengan saudara dan saya. Karena kasihnya yang begitu besar, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan memberi hidupnya demi saudara dan saya yang dicintainya. Sukacita. Dunia menawarkan sukacita yang berdasarkan keadaan. Kalau keadaan baik, banyak berkat, oh kita bersukacita. Tapi Alkitab tidak mengajarkan sukacita yang seperti itu. Sukacita kita hanya ada dalam Tuhan. Jemaat Makedonia sekalipun sangat miskin, diterpa dengan berbagai macam pencobaan. Namun sukacita mereka meluap. Karena mereka bersukacita bukan karena keadaan, tapi karena mereka bersukacita karena Kristus. Mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Damai sejahtera dalam segala keadaan. Bahkan Stefanus yang dirajam batu, dia berkata, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Wow, keren sekali. Dalam penderitaan yang begitu hebat, damai sejahteranya nggak hilang. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hukum Taurat mengajarkan harus berbuat baik untuk mendapatkan perkenanan Allah, di dalam manusia roh saudara dan saya menyatakan karena Allah berkenan atas saudara dan saya, dan saudara hidup menurut pimpinan roh, maka buah roh itu akan muncul. Kebaikan itu akan muncul dari dalam hidup saudara dan saya. Buah roh adalah indikator atau alat ukur untuk kita mengetahui apakah seseorang itu bertumbuh dalam Tuhan atau tidak. Kita nggak bisa berkata, oh saya bertumbuh dalam Tuhan tapi nggak ada buah roh.
Itu ngaku-ngaku diri. Coba kita lihat lagi, kembali lagi nah yang buah roh tadi nah. Jadi kalau kita mau perhatikan, buah roh itu penting. Kita perlu belajar kebenaran bagaimana buah roh itu bisa hadir dalam hidup kita. Alkitab sudah mengajarkan kita bahwa dikatakan ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya apa? Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang jadi ciptaan baru, orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh tidak mengikuti keinginan daging. Sebenarnya kita ini tahu kok, apa yang kita lakukan itu salah, kita tahu. Kadang kita lagi baper, kadang kita lagi mementingkan diri kita sendiri, kita sadar kok. Tapi kadang kita mengeraskan hati, itu yang jadi problem. Mari kita pada sore hari ini menyerahkan seluruh hidup kita, keinginan kita kepadanya. Mungkin kita terasa sakit ketika ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang tidak menyayangi kita, yang seharusnya menyayangi kita menurut versi kita, gitu ya. Ada orang yang berubah, dan ada orang-orang yang mengecewakan dan sebagainya. Tapi biarlah kita menyadari ada roh Allah dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak mengikuti keinginan daging. Sehingga kita bersungut-sungut dan sebagainya. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Bagaimana kita mau dipimpin oleh roh kalau kita nggak tahu kebenaran? Bagaimana kita mau dipimpin oleh roh kalau kita sudah baca firman, kita masih mengeraskan hati? Bagaimana kita mau dipimpin oleh roh? Padahal Roh Kudus sudah berbicara melalui gembala, melalui Bapa rohani. Untuk berjaga-jaga atas saudara dan saya. Lalu kita masih mengeraskan hati. Kita masih berjalan menurut cara kita sendiri. Dan Alkitab mencatat, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dipimpin oleh roh. Roh Kudus itu memimpin kita caranya kan lewat firman, itu sudah jelas. Bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita? Lewat Bapa rohani, lewat gembala. Bukan karena saya gembala, saya minta saudara dengar saya. Untuk nurutin saya jadi sesuka saya. Nah, ini prinsip kebenaran firman. Saya juga mendengar apa kata Bapa rohani saya mendengar pemimpin rohani saya di sinode, saya belajar taat dan melakukan yang terbaik buat apa yang mereka arahkan. Walaupun kadang terasa nggak enak, terasa berbeda. Tapi Alkitab mencatat, taatilah pemimpin-pemimpinmu sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ketidaktaatan itu membuat kita menerima segala sesuatu yang tidak maksimal. Nanti kalau saudara punya anak, saudara akan mengerti. Ketika anak itu saudara arahkan enak, dia melakukan segala sesuatu dengan senang hati, taat sama orang tua, maka kasih saudara itu akan makin melimpah. Tapi ketika anak saudara nakal, saudara mulai berpikir, aduh kok apakan ini ya. Yang dipikir cuma gimana memperbaikinya, bukan bagaimana dia nanti masa depannya berlimpah-limpah dan sebagainya. Jadi anak tuh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nurut baik-baik. Makanya saya ingin berpesan, hormati orang tua, layani orang tua kita selama masih ada. Bukan nanti setelah dipanggil Tuhan baru kita nangis-nangis. Lakukan yang terbaik, kasihi. Memang kadang orang tua kita dalam tanda petik, menurut ilmu psikologi kan kadang orang yang sudah berumur jadi seperti anak-anak kembali. Minta perhatian, minta ini, minta itu. Itu wajar. Wajar. Justru itu anugerah dari Tuhan bagi kita untuk kita melayani orang tua kita. Melayani keluarga kita, layanilah selama kita masih bisa melayani keluarga kita. Apalagi anak kita yang masih SD, SMP, SMA. Kita harus berpikir ini. Suatu saat mungkin dia kuliah sudah tidak bersama kita. Waktu dia bekerja nanti sudah tidak bersama dan kita. Waktu kita kurang. Makanya pakai waktu sebaik-baiknya untuk mengajarkan firman, memberikan teladan kepada anak-anak kita bagaimana kita hidup dalam jalan Tuhan. Sehingga waktu mereka nanti berumah tangga, mereka sudah mendapatkan bekal yang lebih dari cukup melalui hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dipimpin oleh Roh. Roh itu penurut.
Daging ini yang lemah ini, yang berusaha untuk menyeret kita. Mari sore hari ini kita dengan segala kerendahan hati mulai berkata, ya Tuhan, aku mau. Perbarui hatiku, berikan aku hati yang mau belajar taat. Berikan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Hati yang lemah lembut, karena hati yang baik. Sehingga setiap apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita bisa mendengar, menerimanya dengan hati yang baik. Dengan hati yang terus berkobar-kobar, saudara melayani Tuhan. Ada cinta Tuhan yang terus membakar hati saudara dan saya. Saudara menikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kerajaan Allah itu berbicara otoritas Allah. Bicara tentang kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Kerajaan Allah itu ada otoritas Allah, kita taat hidup di dalamnya. Maka seluruh manifestasi kepenuhan Allah, janji-janji Allah akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita berjalan menurut pemikiran kita. Mulai awal tahun ini, ya Tuhan, terima kasih buat hati yang baru, roh yang baru. Aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Aku mau menikmati persekutuan dengan Engkau, Roh Kudus, dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak berkata bahwa, oh kalau gitu kita nggak perlu uang. Bukan, seperti curhat waktu bersama dengan Budita, kami jelaskan bahwa kami bukan anti uang, kami bukan anti jabatan. Tapi yang harus kita sadar, itu semua fana. Itu semua hanya untuk kita pakai di dunia ini, untuk pekerjaan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Bukan berarti, oh kalau gitu kita miskin, enggak. Kita harus menderita. Enggak. Tuhan itu tahulah seberapa kemampuan kita, makanya kita berkata dia tidak mencobai melebihi kekuatan kita, betul ya? Tuhan mengerti kok. Seorang bapak saja mengerti ketika anaknya masih kecil bagaimana dia harus memperlakukannya. Main-main, lari-lari, ada tamu dia lari-lari, loncat sana sini, oke mengerti. Tapi kalau dia sudah jadi remaja, sudah beda perlakuannya. Jangan lari-lari, ada tamu, duduk. Nah, kan lain. Bapak di surga juga memperlakukan kita begitu. Nah, kalau saudara dan saya rindu untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, berilah dirimu untuk dibapain, digembalakan dengan baik, berilah dirimu mengikuti firman, sekalipun itu sakit bagi daging kita, berilah diri kita untuk benar-benar belajar firman, sehingga kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau kita mau berjalan sesuka kita sendiri, nggak akan bisa. Saudara rindu untuk menikmati kehidupan baru itu benar-benar nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Kita mau ya. Kita bukan hidup yang biasa-biasa saja. Semakin hari, semakin orang melihat Kristus dalam hidup kita. Semakin hari orang melihat, wah luar biasa. Melihat Kristus yang penuh dengan kasih karunia dalam hidup saudara. Kristus yang dalam tanda petik menghakimi, ini kata orang yang seringkali disalah mengerti atau disalahgunakan untuk membiarkan dirinya berada dalam dosa. Ketika saudara berbuat dosa, kalau ada orang yang menegur saudara, saudara harus bersyukur. Ya, jangan saudara berkata dia menghakimi saya. Itu sebuah kebodohan kalau begitu. Kalau kita jatuh dalam dosa, ada orang yang menegur dan memarahi kita, kita harus bersyukur. Karena menghakimi itu artinya menyatakan mana salah, mana benar. Saudara diberitahu itu salah, yang benar tuh begini loh. Tapi sebagian orang, karena pengajaran kasih karunia, begitu ada dosa dinyatakan langsung dianggap menghakimi. Nah, ayo pelajari Alkitab utuh, keseluruhan. Kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan. Saya sungguh excited, saudara, ketika sharing ini sama saudara. Kenapa? Doa saya untuk saudara memang selalu berada dalam perlindungan Tuhan, tapi yang lebih penting lagi, saudara bukan hanya mengenal Tuhan,
Tapi saudara mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Saudara menikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Tidak ada lagi orang yang minder. Tidak ada lagi keluarga New Life yang dikuasai ketakutan. Tidak ada lagi keluarga New Life yang diperbudak oleh hawa nafsu. Terikat pornografi, terikat dengan keinginan-keinginan daging, sehingga hidupnya dia bekerja hanya untuk bayar utang, cicil utang, kemudian atau bayar kreditan. Kenapa? Karena dia selalu diperbudak oleh keinginannya. Semua dia inginkan, dia kejar. Tapi hari ini mari kita belajar mengerti, apakah ini yang Tuhan berikan dalam hidupku? Begini, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kemarin berbicara dan hari Jumat ya. Berbicara dengan ada seorang bertanya, iya Pak, gimana kita bisa memberi buat Tuhan kalau kita ini sendiri masih kurang, masih nggak cukup? Saya jelaskan cukup atau kurang, cukup atau tidak, itu relatif. Kalau kita bisa mengolah, maka kita akan merasa cukup. Tapi kalau kita diseret dan dipikat oleh keinginan daging kita akan selalu merasa kurang. Lulus kuliah, gaji pertama, oh bersyukur Tuhan, terima kasih. Masih naik angkot. Mulai bayangkan, enak juga ya kalau naik motor. Mulai kredit motor, nyicil motor. Nyicil motor, dia bekerja, sudah rajin, sungguh-sungguh saudara. Cicilan motor belum lunas, aduh panas. Enak juga ya kalau ada mobil. Mulai kredit mobil, karena gaji mulai naik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah naik mobil, awalnya beli mobil second, karena uangnya pas-pasan. Gitu kan? Gajinya masih pas-pasan. Lalu setelah beberapa tahun kemudian gajinya naik terus. Lihat orang ganti mobil yang bagus, guling atau CR-V, ganti mobil. Kredit lagi. Kerja keras untuk bayar kredit. Betul ya? Setelah punya mobil yang cukup mewah, dia lihat orang punya rumah. Pengen punya rumah lagi. Rumah yang kecil saja. Asal rumah sendiri katanya. Kredit lagi. Rumah yang kecil, rumah sendiri. Bapak Ibu. Sudah punya rumah yang kecil, pengen rumah yang agak besaran. Kredit lagi dia. Jadi hidupnya cuma untuk kredit. Ketika dia sudah dapat rumah besar, Tuhan memanggil dia. Sudah hidupnya buat apa? Dan ketika dia dikuasai oleh keinginannya, dia selalu berkata, dari naik angkot, naik sepeda motor, naik mobil second, naik mobil yang bagusan, naik mobil yang lebih mewah, punya rumah kecil sampai punya rumah besar, dia selalu berkata, saya tidak bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena semua penghasilannya dihabiskan buat untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini dia yang problem. Itu orang yang diseret dan dipikat oleh keinginannya. Orang yang diseret dan dipikat oleh keinginannya ini, Bapak Ibu Saudaraku, susah menjadi orang yang setia. Makanya buat para gadis, dengar baik-baik. Saya ingin berpesan. Para gadis ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menikah, nggak boleh ini. Kalau cari cowok, jangan cari cowok yang diseret dan dipikat oleh keinginan dan hawa nafsunya. Percayalah dia nggak akan jadi tipe yang setia. Ya, sudah dengan saudara cantik, manis, saudara sudah dandan, pakaian sudah luar biasa. Dia lihat cewek lain, diseret lagi, dipikat. Dia lihat keuangan. Dia lebih membelain keuangan daripada bela saudara. Nah ini tips yang sederhana sebenarnya. Tunggu di bulan Februari, all about cinta. Oke, kok jadi all about cinta? Anda sudah senyum-senyum, nah. Sabar, nah. Kuasain dirimu, nah. Wah, Priska langsung lope-lope. Oke, yang kedua, hiduplah dipimpin oleh roh, amin. Jangan kita diseret dan dipimpin oleh keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Ada anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat Galatia pasal 5 tadi, tentang buah roh, saya ingin berpesan gini. Tidak ada seorang pun anak Tuhan yang tidak bisa menghasilkan buah roh. Soalnya yang bilang, aku ini orangnya memang gak sabaran, aku gak bisa sabar.
Sebentar. Kenapa saya katakan tidak ada seorang anak Tuhan pun yang tidak bisa yang tidak menghasilkan buah roh? Karena yang pertama, setiap anak Tuhan itu dikaruniakan Roh Kudus. Kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita menghasilkan buah roh itu berasal dari Roh Kudus, itu ada dalam saudara dan saya. Dia yang bekerja dalam saudara dan saya. Yang kedua, dengan kehadiran Roh Kudus saudara menerima kuasa. Kuasa ilahi, kemampuan ilahi. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu yang berguna telah dianugerahkan pada saudara dan saya. Apalagi yang kurang coba? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh, pastikan ada firman dalam hidup kita, pastikan kita bersekutu dengan firman dan Roh Kudus, karena kalau saudara mau hidup dipimpin oleh Roh, Roh itu pasti memimpin saudara kepada kebenaran. Yohanes pasal 16. Kebenaran itu berbicara tentang Kristus. Kita mengetahui tentang pribadi Kristus, bagaimana hidup Kristus, tujuan Kristus, dan sebagainya, itu hanya ada melalui firman Kristus. Tanpa firman, kita tidak bisa menghasilkan buah roh. Penyebab orang percaya tidak menghasilkan buah roh, saudara, saya mencatat beberapa hal. Kalau saudara lihat orang Kristen, kenapa dia nggak berbuah roh? Yang pertama, mungkin karena dia belum lahir baru. Tapi bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang, biarlah. Yudas 1 ayat yang keempat jelas, ada orang-orang fasik yang menyelusup di tengah-tengah kita, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Orang-orang seperti itu belum lahir baru. Alkitab kita lihat Yudas jelas, sekalipun bersama dengan Yesus, tapi Yudas nggak percaya pada Yesus. Belum lahir baru. Kalau belum lahir baru, nggak bisa menghasilkan buah roh. Yang kedua, mungkin dia sudah lahir baru. Tapi dia kena tipu daya si iblis. Kenapa? Karena nggak ada firman dalam hidupnya. Sehingga mudah kena tipu. Dia pikir berbohong demi kebaikan itu bagus. Berutang demi keinginan daging itu bagus. Balas dendam itu bagus. Memberi pelajaran dengan balas dendam. Orang pukul kita sekali, kita sikat 2 kali supaya dia tahu diri. Nah, saudara, karena kita kena tipu, akhirnya buah roh itu nggak muncul. Yang ketiga yang saya catat, kenapa orang percaya tidak menghasilkan buah roh? Karena sedang dalam proses pertumbuhan. Anak saya waktu bayi nggak bisa saya suruh langsung lari. Tapi dengan proses pertumbuhan, diberi makanan-makanan yang baik dan bergizi, lama-lama mulai belajar jalan. Habis mulai belajar jalan, masih disuap, mulai belajar makan sendiri, dan sebagainya, dan seterusnya. Sampai nanti suatu saat mereka menikah. Itu proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan terjadi karena ada makanan rohani. Lalu, kenapa lagi orang percaya tidak menghasilkan buah roh? Karena dia tidak mengkhususkan waktu untuk bersekutu intim dengan Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara, mengikuti pimpinan Roh Kudus itu seringkali, apakah saudara tidak merasakan seringkali Roh Kudus berbicara dalam hati saudara? Mengarahkan saudara untuk mungkin nelpon seseorang, melakukan sesuatu, atau baca Alkitab. Atau ketika saudara mau berbuat salah, ada Roh Kudus bicara dalam hati saudara. Apakah saudara merasakan? Ketika saudara merasakan, tinggal diikutin saja. Bagaimana kita tahu ini suara Roh Kudus atau suara setan? Ya tentunya sederhana. Roh Kudus pasti memimpin saudara kepada kebenaran. Roh Kudus pasti membawa saudara untuk memuliakan Kristus. Jangan saudara berpikir ketika ada godaan berkat. Ini kalau saya pakai ilustrasi misalkan, kan ada anak muda, anak STT di Jawa sana, bukan di sini, karena di sini ada anak STT yang baru datang, Pius. ya, di Jawa sana ada anak STT, begitu selesai dari sekolah STT liburannya, pulanglah dia dari Semarang ke Surabaya, naik bus. Naik bus, saudara, anak muda ini cinta Tuhan sungguh-sungguh. Lalu ada cewek duduk di sampingnya. Waduh, anak STT ini kan paradigmanya kan, waduh, ini bahaya ini. Awal-awalnya dia duduk jauh-jauh. Dia jaga, jangan sampai bersentuhan, jangan sampai bersentuhan.
Tapi lama perjalanan, capek, kemudian cewek itu mulai ngajak ngobrol, dan karena perjalanan berjam-jam, akhirnya sang cewek ngantuk. Sang cewek ngantuk, mulai tertidur. Mulai kena ke anak STT ini. Anak STT ini mulai berkata, jauhkan Tuhan daripadaku. Tapi kan dia duduk di sana. Ini ceweknya sudah ngantuk-ngantuk, tidur-tidur. Istriku ketawa-ketawa. Dia mengingat masa lalu mungkin. Oh, enggak. Ya. Jadi, cewek sudah tidur-tidur gini ya. Sudah dia berdoa, Tuhan, jauhkan dia daripadaku. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan dia daripadaku Tuhan. Saudara, namun karena cewek ini terus jatuh, tidur di lengannya, dia mulai berpikir, jangan-jangan ini kehendak Tuhan. Lalu dia berkata, biarlah kehendak-Mu jadi. Nah, ini kan bahaya, saudara, kalau macam-macam. Itu cuma candaan, saudara, ilustrasi. Nah, saudara, kadang iblis itu menggoda saudara bukan dengan sesuatu yang tidak menarik. Godaan itu selalu menarik. Kalau ada orang sebelah kiri kanannya, kasih tahu. Godaan itu selalu menarik. Kalau nggak menarik, itu bukan godaan. Waktu saudara mau hidup dalam pimpinan roh, seringkali ada godaan yang memikat. Kalau saya misalkan sebagai hamba Tuhan, yang Tuhan panggil melayani full time, selalu ada godaan. Yang rasanya ini lebih bagus, bayangkan seandainya aku punya bisnis begini, sambil pelayanan. Selalu ada godaan kok. Saudara yang berjalan dalam panggilan Tuhan, ada godaan untuk saudara keluar dari panggilan Tuhan. Tapi mari hari ini kita tetapkan hati kita. Yang minimal kita berkata, aku mau ikut Yesus apapun yang terjadi. Sampai Tuhan memanggil aku. Tuhan yang telah memberikan kehidupan baru pada kita. Nanti saudara baca Galatia pasal 5 dan 6 di rumah. Saudara. Yang pertama, apa? Kalau saudara hidup sebagai ciptaan baru, untuk kehidupan baru itu nyata dalam hidup saudara, hiduplah sebagai orang merdeka. Hidup sebagai seorang merdeka itu saudara harus mengenal kebenaran dan hidup benar. Baru saudara merdeka. Kalau hidup saudara dan saya tidak benar, percayalah, kita akan dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kekhawatiran akan masa depan akan menimpa kita. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan menikmati hidup sebagai orang merdeka. Yang kedua, hiduplah dalam pimpinan roh. Keinginan roh bertentangan dan keinginan daging, kita harus tahu. Dan ingat, godaan itu selalu menarik. Waktu Hawa melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu kelihatannya menarik dan sedap rasanya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Galatia pasal 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Ini penting, saudara. Sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang ketiga, untuk saudara, kehidupan baru itu nyata dalam hidup saudara. Hiduplah tolong-menolong. Menolong yang lemah. Makanya saudara, dalam keluarga New Life ini luar biasa. Tadi saya katakan bahwa pastikan dalam rumah tangga saudara ada makanan rohani dan makanan jasmani. Kalau saudara kekurangan makanan rohani, saudara bisa menghubungi saya, menghubungi Bugam atau Ana atau Kofuni atau tim inti. Saudara akan mendapatkan makanan rohani yang bisa saudara bagikan buat anggota keluarga saudara. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan keuangan, saudara butuh makanan jasmani, kurang makanan jasmani, saudara tinggal hubungi New Life, sembako akan selalu ada buat saudara. Yuk, punya hati yang taat. Makanya, kenapa kita selalu menyediakan sembako dari awal? Saudara, supaya jangan ada seorang pun yang berhutang demi makan. Kalau saudara berhutang untuk makan, saudara sudah membiarkan diri saudara dalam perbudakan. Karena orang yang berhutang menjadi budak orang yang menghutangi.
Saya tidak ingin keluarga New Life ada yang sampai begitu, saudara. Saya berdoa semua kita dicukupi oleh Tuhan. Tentunya mental kita bukan mental meminta ya. Tapi memang ada saat-saat dalam hidup ini, Tuhan itu memakai gereja, memakai Bapak rohani, memakai orang-orang sekitar kita untuk memelihara hidup kita, menolong kita. Nggak ada masalah. Jangan kita keraskan hati sama, gengsi minta sembako, ngambil sembako, gengsi nanti gini jadi omongan. Buang itu jauh-jauh dari pikiran saudara. Karena itu tidak ada di New Life. Kalau seorang membutuhkan bantuan, tinggal komunikasi. Mau makanan rohani, mau makanan jasmani, semuanya ada di New Life. Saudara, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kita saling tolong-menolong. Kita bersyukur sekali. Ada keluarga New Life yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan keuangan, yang punya hati Kristus, yang mau menolong satu sama lain. Kita bersyukur ada orang-orang yang diberkati berlimpah-limpah dengan kekayaan rohani, yang mau memberikan makanan rohani secara gratis, cuma-cuma. Makanya semua pengkhotbah di New Life yang berasal dari keluarga New Life, semuanya memberikan dengan gratis dan cuma-cuma. Memang Alkitab mencatat, kita harus membagikan segala sesuatu yang ada pada kita dengan yang memberitakan firman. Saudara mau memberikan buat keluarga New Life siapapun, saudara bisa berikan, masukkan nama, tulis nama, atau langsung hubungi, kasihkan orang tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yuk punya mental yang baik. Karakter yang baik, yang sesuai dan kebenaran firman. Jangan mengeraskan hati. Coba kita kembali Galatia pasal 6 tadi. Saudara, kita baca ayat yang ketiga, ayat yang selanjutnya. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, ini yang tadi saya maksudkan, baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saya percaya termasuk dengan orang tua kita, saudara. Kita harus memperhatikan ini. Orang tua kita yang mendidik, membesarkan kita, yang mengajari firman. Kita sebagai anak harus memberi juga buat orang tua. Hormati orang tua kita. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Ada yang menabur firman, ada yang membagikan segala sesuatu, menabur uang, dan sebagainya. Tuhan melihat semua. Sebab barang siapa menabur dalam daging, nah ini. Kalau orang tidak mau menerima firman, gak mau bagikan firman, gak mau membagikan segala sesuatu yang ada padanya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ini luar biasa. Saudara, ketika kita bicara tentang roh ini dahsyat sekali. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kenapa? Karena kalau sudah bicara dari roh, saudara melakukan segala sesuatunya itu bukan berdasarkan daging kita. Kita memberi bukan sekedar supaya kita mendapatkan berkat, sekalipun kita tahu kebenarannya. Waktu saudara menabur, waktu saudara memberi, saudara akan menerima, menuai berkat baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Kita percaya itu. Namun karena kita menabur dalam roh, kita lebih berharap apa yang kita tabur, misalkan keuangan kita memberikan persepuluhan, persembahan, dan sebagainya, ini mendukung pekerjaan roh untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Itu yang luar biasa. Hidup yang kekal, itu menjadi tujuan kita. Makanya yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, jika kita tidak menjadi lemah, terus-menerus. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang saya ingin bagikan, hiduplah tolong-menolong. Menabur. Saudara yang punya kekayaan firman, tabur. Jangan harapkan upah. Saudara yang memberi, juga jangan mengharapkan upah balik. Karena roh yang mendorong kita. Cinta Tuhan itu luar biasa.
Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh itu dahsyat. Dahsyat. Dahsyat sekali. Jangan ada di antara kita yang tidak hidup dipimpin oleh Roh. Tapi mari kita bersama-sama hidup dipimpin oleh Roh. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan supaya kita terkenal. Kenapa? Karena dunia ini semua sementara. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita. Finishing well. Amin. Yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan berbuat dosa, hidup benar, pelajari kebenaran. Bagaimana kita hidup berumah tangga suami istri, bagaimana kita hidup mengelola keuangan kita, supaya kita tidak diperbudak oleh keuangan, bagaimana kita hidup dalam bekerja dan bersosial dan sebagainya. Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh, belajar nurut. Sekalipun mungkin ketika saudara menurutin keinginan Roh, daging terasa sakit. Tapi memang itulah realitanya. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan Roh. Semakin kita mati buat kedagingan kita, maka semakin kita akan nikmat hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, berpengaruh kita. Apa yang ada pada kita, kita saling berbagi, saling memberi, jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Ambil waktu sejenak untuk berdoa. Minta tolong Pak Bagus untuk pimpin kita dalam doa.